A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang para murid dan santri dimanapun berada. Sugeng Rahayu semua. Semoga selalu rahmat serta berkah dari leluhur dan para moyang selalu menyertai kita semua, khususnya para pemirsa dimanapun berada. Pada video ini guru memberi judul Mengenal Santri Loka. Berkenaan dengan karena guru sudah lama tidak keluar dari kandangnya, 5 bulan, 4 bulan kemarin, dari bulan sekarang bulan 7, sehingga karena tereksposnya status guru melalui video-videonya, sehingga banyak yang tahu, sehingga juga tidak sedikit yang ingin mengetahui atau mengerti, atau bahkan ada yang menginginkan pendidikan dari santri loka. Melalui video ini, aku menyampaikan kepada para pemirsa dimanapun berada ya, untuk mengenal sedikit tentang santri loka, biar tidak salah memilih ya, maka tidak salah melangkah. Aku selaku guru, aku selaku pembina, aku selaku pendiri, aku selaku yang bertanggung jawab atas semua apa yang ada di dalam santri loka, termasuk kitab-kitab yang aku susun, yang aku ciptakan, ilmu-ilmu saya yang bertanggung jawab mutlak secara hukum dimanapun berada, sampai waktu yang tidak terbatas. Dan secara hukum aku selaku guru bertanggung jawab sampai di alam kehidupan setelah di dunia ini. Itu poinnya yang pertama tentang santri loka. Para pemirsa dimanapun berada, bila mengenal atau mengerti atau memahami atau mendengar, santri loka pada dasarnya adalah pendidikan ya, pendidikan ilmu, jadi bukan agama. Status hukum legalitas santri loka bukan suatu perguruan karena tidak ada izinnya. Jadi santri loka adalah sebuah nama yang mengajarkan pendidikan. Jadi legalitas hukumnya tidak ada, juga bukan organisasi. Yang menciptakan nama, yang menyusun, yang membuat adalah saya pribadi tunggal. Ya. Untuk menyikapi dari pemirsa, karena video guru sudah banyak hal yang di sana, agar manusia atau orang yang ingin masuk ke dalam sistem yang aku ciptakan, aplikasi yang aku ciptakan ini, biar tidak salah pilih, maka melalui video ini guru memberi ulasan atau gambaran tentang santri loka. Kembali lagi biar tidak salah pilih ya. Satu, santri loka, saya perancangnya, saya by desainnya ya, itu satu. Secara hukum sudah diterangkan guru ya, semua saya yang bertanggung jawab, fit dunya wal akhirah, baik hukum dunia, hukum apapun saya yang bertanggung jawab mutlak. Secara hukum di negara Republik Indonesia legalitas santri loka tidak ada, ya itu poinnya. Tapi dengan berjalannya waktu, dari banyak video yang sudah diterangkan guru, juga banyak masyarakat, juga pemirsa tahu status yang dibawa atau nilai santri loka dalam perjalanannya di negara Republik Indonesia. Alhamdulillah atas rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku selaku pembina santri loka mendapatkan ijazah dari Lembaga Majelis Ulama Republik Indonesia. Itu berkah yang tidak bisa dipungkiri, begitu besarnya berkah saya ya.
Jadi tahun 2009 Masehi diputuskan dari lembaga atau kumpulan orang-orang yang mengaku, ya, itu bukan ulama, orang-orang yang mengaku sebagai ulama berkumpul membuat keputusan bahwa ajaran santri loka itu diberi label sesat. Biar tahu para pemirsa, biar tidak salah langkah. Jadi dengan ditetapkannya atau diputuskan suatu aturan dengan keputusan seperti itu sebagai rahmat bagi guru, juga rahmat dan hidayah dari Allah untuk santri lokal. Kenapa? Karena sudah ditetapkan sesat, jadi di situ diterangkan bahwa ajaran santri lokal itu sesat bagi kumpulan orang-orang seperti itu. Maka guru melalui video ini juga memberi saran pada pemirsa, ya. Boleh melihat juga boleh mendengar, jangan sekali-sekali ditiru, ya. Itu karena aplikasi saya, aplikasi santri loka, jangan ditiru. Kalau Anda meniru ajaran saya melalui video juga yang beredar, nanti Anda ditangkap oleh negara, ya, karena itu ajaran saya. Makanya boleh didengar, boleh dilihat, jangan ditiru, ya. Kenapa? Karena itu sudah diplot dengan sertifikat itu sesat. Maka kembali lagi melalui video ini disampaikan guru kepada para pemirsa juga muridnya yang dimanapun berada, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ajaran guru diklaim sesat. Itu yang paling penting, ya. Jadi ajaran apa yang diajarkan guru semua itu sesat. Itu biar tidak salah para pemirsa nanti ikut di ajaran santri loka. Sedangkan ajaran guru ini meliputi banyak hal dan aspek, ya, mulai bertauhid, berbudaya, bersosial, mengajarkan ekonomi, mengajarkan kesehatan, mengajarkan tata bahasa. Jadi semua itu apa yang ada di video ini, itu bagi orang-orang seperti itu dihukumi sesat. Jadi artinya santri loka mengajarkan satu contoh dengan ilmu pertanian agar putra-putrinya, anak didik murid-muridnya agar pertaniannya bagus dengan cara dan doa yang diajarkan guru, itu pun juga sesat, ya, itu bagi organisasi atau lembaga itu ajaran guru, karena itu ajaran guru, ya, ilmu pertanian. Juga para pemirsa yang di luar sana, jangan sekali-sekali ikut loh, ya, nanti kamu ditangkap negara, ya, karena itu ajaran saya. Jadi saya mengajarkan agar ekonomi Anda berkembang bagus, sehingga keluargamu dalam kemuliaan, kesehatanmu terjaga. Itu juga dihukumi sesat karena itu aplikasi saya, itu ajaran saya. Terus saya juga mengajarkan agar kalian saling menyayangi, saling menghormati, terutama dengan keluarga, menyayangi makhluk, hewan. Karena itu ajaran saya. Itu disesatkan dari orang-orang yang mendapat ridho dari Allah itu. Maka melalui video ini, guru menyarankan bagi para pemirsa di luar sana yang belum menjadi lingkaran atau lingkup yang mengikuti aplikasi saya, sekali-kali jangan mengikuti, ya, nanti kamu dilaporkan oleh MUI kepada negara karena mengikuti ajaran saya. Jadi sama dengan bahasa-bahasa yang saya terangkan, bahasa-bahasa Jawa yang saya terangkan, menerangkan sedulur papat, itu juga dihukumi sesat karena itu ajaran saya, aplikasi saya. Makanya di video-video saya begitu banyak, itu semua diputuskan sesat loh, ya, para pemirsa. Kembali lagi melalui video ini,
jangan sekali-sekali nanti Anda mengikuti video saya. Nanti kalau Anda dilaporkan, nanti Anda yang bermasalah ya. Guru menasihatkan melalui video ini. Juga dengan guru mengajarkan ilmu falak atau ilmu pitung yang diajarkan cara mencari, menempatkan hari yang baik, bulan yang baik untuk khitan, untuk pernikahan, untuk membangun rumah. Karena itu ajaran saya. Karena di dalam surat keputusan yang diresmikan, distempel, disetujui juga oleh Kejaksaan dari negara Republik Indonesia itu dinilai sesat. Jadi apapun yang guru ajarkan melalui video itu sesat semua ya, nasihat para pemirsa yang di sana. Sama juga guru kemarin di video-video mengajarkan cara berdoa yang tepat, cara kirim doa kepada leluhur yang sudah meninggal. Karena itu aplikasi saya ya, Santri Loka, aplikasinya mengajarkan begitu. Itu dihukumi sesat loh ya. Sekali lagi, kalau Anda melakukan cara-cara itu, Anda dilaporkan kelompok seperti itu, saya tidak bertanggung jawab. Sehingga melalui video ini, guru menyampaikan ya, itu poin. Melalui video ini juga guru berharap, semoga orang-orang seperti itu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya karena kebaikan beliau-beliau itu kepada Santri Loka, semoga amal baiknya diterima di sisi Allah ya, atas kebaikan kelompok-kelompok seperti itu. Guru berharap juga mendoakan semoga segera mendapat pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya ya. Mengingatkan kembali kepada semua murid santri dimanapun berada, meskipun di luar pulau ataupun terutama di negara kesatuan Republik Indonesia, kalau ada orang mau mengikuti aplikasi guru atau mau mengikuti pendidikan dan pelajaran di Santri Loka, katakan dulu dengan tepat dan jelas bahwa ilmu yang diajarkan guru yang sudah Anda lakukan bertahun-tahun, katakan bahwa itu disesatkan bagi kelompok-kelompok seperti itu, agar mereka orang-orang di luar sana biar tidak salah pintu ya. Intinya begitu. Guru melalui video ini agar orang-orang yang menginginkan pembelajaran ini biar tidak salah pintu. Karena aplikasi yang dibuat guru adalah aplikasi yang sesat. Itu nanti yang dikhawatirkan guru kalau para pemirsa murid-murid baru nanti masuk di Santri Loka, nanti Anda tersesat. Yang dikhawatirkan guru nanti Anda tidak bisa pulang menuju rumah karena tersesat. Jadi tidak bisa kembali lagi ke rumah karena tersesat. Tidak bisa menuju tempat kerja karena mengikuti ajaran guru sesat ya, tidak dibolehkan. Lantas sebagai nasihat para pemirsa, para murid, khususnya murid mbah, murid guru dimanapun berada, betul-betul katakan yang tepat dan benar kepada orang-orang, teman-teman yang mau, saudara-saudara yang mau mengikuti ajaran guru, katakan ajaranku ini sesat gitu loh ya, biar guru tidak banyak murid sehingga guru lebih nyaman. Itu satu. Kalau ada orang atau teman saudara mau mengikuti Anda, sarankan ikut aja ajaran yang lurus, ya gitu caranya. Ya. Ikutlah ajaran yang lurus seperti yang dikeluarkan fatwanya oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya. Mengapa kok begitu guru? Ya karena orang-orang itu ajarannya paling lurus gitu. Ya. Jadi ini satu nasihat untuk para pemirsa yang menginginkan atau mengharapkan bimbingan dan tuntunan dari Santri Loka. Kembali lagi ajaran saya adalah sesat sehingga dikhawatirkan nanti tidak bisa pulang lagi ke rumah Anda karena sesat ya. Terus kalau ingin ajaran yang lurus sampai masuk surga, jadi lurus gini. Lurus kencang. Ikuti pola pikir
yang dikembangkan dari orang-orang seperti itu. Saya pastikan Anda akan lurus dan selurus-lurusnya itu nanti. Lurus sampai ke depan pintu surga, lurus tidak pernah berbelok ya. Itu nasihat guru. Begitu hebatnya, begitu indahnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala membuat statement seperti itu karena ajarannya paling lurus seluruh dunia sampai lurus ke depan pintu surga. Yaitu karena lurusnya seperti itu sehingga tidak pernah berbelok. Karena lurus ya. Jadi ada tiang listrik ditubruk meskipun di depannya karena lurus. Ada pohon ya ditubruk karena lurus. Ada tembok pun ditubruk ya karena lurus itu tadi. Lurus tidak berbelok. Ada temannya di depan ya ditubruk karena apa? Ya karena lurusnya itu. Orang lain sesat, dia yang paling lurus. Ada saudaranya sendiri di depannya pun ya ditubruk karena lurus, tidak pernah berbelok. Orang tuanya ya ditubruk karena apa? Karena berjalannya lurus. Orang-orang seperti itu lurus kenceng gini loh. Saudaranya ditubruk ya. Orang tuanya ditubruk. Leluhurnya ditubruk. Pemimpin-pemimpin negara ditubruk ya karena lurus. Karena sangat lurus, nah, sampai lurus di depan pintu surga. Maka guru menyarankan siapapun yang ingin masuk surga, kembali lagi jangan mengikuti aplikasi yang saya buat dimanapun berada. Kalau ingin masuk surga, ikuti orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang berada di negara Republik Indonesia. Itu poinnya ya para pemirsa, karena banyak yang sudah mengetahui video-video guru. Lantas sebagai pemahaman sedikit tentang mengacu kepada berbangsa dan bernegara, terutama berbudaya dan beragama. Ini juga informasi bagi seluruh umat ya, agar tahu di situ dari kumpulan yang mengaku yaitu yang mengaku orang pilihan Tuhan di agama dalam negara disebut Majelis Ulama. Karena di dalam kitab kita sudah diterangkan ada bahasa atau kalimat al-ulama warasatul anbiya. Maka disitulah untuk diketahui juga murid-murid saya dimanapun berada, juga warga dan umat-umat Islam dimanapun berada. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kumpulan orang-orang yang di negara Republik Indonesia itu pewaris ya, harus paham loh ya. Pewarisnya para nabi loh, mereka itu kamu harus tunduk. Karena mereka pewarisnya nabi, maka tanah, bumi, negara yang di Arab itu yang punya ya mereka itu loh, karena dia yang mewarisi loh ya. Itu mohon dicatat untuk negara kita ya. Karena mewarisi nabi, yang diwarisi nabi banyak, bukan hanya ajarannya loh, buminya juga loh. Artinya negara Arab, Yaman, Baghdad, semua yang jejak-jejak rekamnya ada ambiyaknya. Orang-orang itu yang mewarisi loh ya. Sertifikatnya ada di mereka itu. Nah, ini karena mewakili ya. Jadi kalau nabi yang wajib diketahui 25, yang tidak tercatat kurang lebih ya 312 semua yang mewakili aset-asetnya karena pewarisnya dia ya. Sertifikatnya juga punya. Ini juga bagi negara-negara yang kemarin ada ambiyaknya, ada yang disebut nabi-nabinya, tolong juga diklarifikasi ya. Kalau sertifikat Anda diambil orang-orang ini tidak salah loh ya, karena ini pewarisnya. Ini semoga ini juga cara berpikir yang baru untuk menerangkan nilai hukum, nilai bahasa, biar tidak terobsesi dengan bahasa-bahasa, sehingga dengan statement seperti itu nanti dengan semudahnya orang-orang itu membodohi dan menipu suatu negara tertentu. Tuh. Para pemirsa, para murid. Yang kedua, kalau mengenal aplikasi Santriloka ya.
Di dalam catatan ditulis mungkin ajaran santri loka, tapi lebih tepat bahasa yang sekarang guru yang lazim, ajaran saya ganti bahasa aplikasi aja. Untuk mengenal aplikasi santri loka, yang kedua, karena pendidikan guru ini adalah pendidikan yang tidak lazim, juga sulit dan jarang diketahui oleh manusia. Kembali lagi kalau ada orang, murid, sanak, saudara mau masuk ke santri loka, tadi sudah guru memberi saran, sampaikan bahwa aplikasi saya, aplikasi guru saya ini sesat ya, itu satu. Dua, tentang rentan pendidikan, karena kalau sudah masuk di aplikasi guru ya mulai di situ belajar sampai tua, sampai meninggal. Jadi tidak ada batasan waktu. Selagi guru ilmunya masih berkembang dan guru masih ada, guru berkewajiban mendidik itu. Lantas ada informasi juga bagi pemirsa di luaran. Lantas mengenai syarat dan prasarana termasuk dengan pengeluaran biaya. Katakan dengan tegas dan jelas bahwa mengikuti aplikasi santri loka biayanya sangat tinggi ya. Itu harus kamu sampaikan dulu. Jadi untuk diketahui memang pendidikan di aplikasi santri loka memang tinggi atau mahal bagi kalangan tertentu ya. Untuk diketahui juga karena guru jarang menyampaikan hal-hal seperti ini karena ini hal yang pokok tentang santri loka. Pada tahun-tahun guru merancang, guru menciptakan sistem, membuat aturan aplikasi santri loka, sudah dirancang, dicipta guru, memang guru membuat sistem, siapapun yang masuk ke sistem aplikasi santri loka, guru memang dengan sengaja agar mendapatkan pilihan orang-orang yang baik atau orang-orang yang terbaik. Sehingga saya selalu berharap agar kelak ilmuku, yang mewarisi ilmuku, yang membawa ilmuku dari keluargaku, guru-guru wali bait yang meneruskan perjuangan, yang membawa ilmuku betul-betul dari jiwa yang terpilih. Itu maksudnya guru begitu. Jadi betul-betul ruh atau jiwa yang memang sudah mendapatkan saringan alam. Itu makanya mengapa guru membuat sistem atau cara mau masuk ke aplikasi guru memang disaring mentalnya, daya kekuatan pengorbanan atas nama suatu tuntunan. Itulah untuk diketahui dan untuk disampaikan di sanak saudara yang mau masuk. Kalau bertanya tentang biaya, katakan biayanya mahal ya itu. Kembali lagi mengapa guru membuat itu? Karena guru sudah menyiapkan sejak awal dibuatnya sistem. Guru berharap yang meneruskan ilmu ini adalah jiwa yang terpilih itu, jiwa-jiwa yang mendapat saringan. Jadi, semoga dengan cara seperti itu guru mengharapkan yaitu betul-betul manusia atau makhluk yang memang yang dipilih atau bahasa manusia yang mempunyai kekuatan mental itu. Yang kedua. Untuk yang ketiga kembali lagi tentang untuk mengenal santri loka dan juga nasihat untuk santri dimanapun berada yang sudah dididik guru kurang lebih mulai sampai 25 tahun sampai sekarang atau yang baru-baru sudah dibina oleh guru. Kalau sudah mendapatkan tuntunan yang benar, kehidupanmu sudah nyaman, kesehatanmu sudah terjaga sangat bagus, ekonomimu yang sudah bertumbuh bagus. Kalau sudah dapat kenyamanan, kedamaian, nasihat guru jangan dibagikan di orang lain, ya itu nasihat guru. Simpan sendiri, jalankan sendiri untuk kehidupanmu, untuk keluargamu. Itu yang ketiga ya. Jadi bahasa pesan guru, kalau sudah mulia dari ilmu guru, sudah mendapatkan keselamatan, kemuliaan, jangan diceritakan kepada orang lain. Karena apa? Kalau orang lain nanti mengikuti aplikasi guru, karena sudah diberi status dari kelompok seperti itu, dihukumi sesat, itu nanti kasihan. Nanti mereka tidak bisa pulang ke rumah karena sesat. Nanti tidak bisa masuk surga. Dan itu secara hukum nanti bisa dilaporkan. Ya, ini nasihat yang ketiga. Para murid, para santri, para pemirsa dimanapun berada, demikian sedikit ulasan untuk mengenal santri loka. Kembali lagi guru
melalui video ini agar para pemirsa kalau mau masuk ke Santri Loka agar terselamatkan, tidak salah pintu masuk di aplikasi yang sesat ini. Semoga video ini manfaat bagi para murid dan para pemirsa dimanapun berada. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.